Shalom teman-teman. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Nya. Saat ini kita masih dapat bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Meskipun ibadah ini masih dilakukan secara online karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Namun, dimanapun teman-teman berada, aku harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bersukacita, dan boleh selalu merasakan berkat dari Tuhan Yesus. Nah, karena itu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita, mari teman-teman kita pujikan lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku undang teman-teman untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali Bapa kami ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Jikalau di hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau saja yang menyatukan hati dan pikiran kami, sehingga hanya tertuju kepada nama-Mu saja Bapa. Engkau jauhkan segala distraksi Bapa yang mengganggu jalannya ibadah ini. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati setiap pelayan, Engkau berkati Pak Iman yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, sehingga melalui ibadah ini kami dapat semakin memahami kerinduan-Mu, dapat semakin menikmati kehadiran-Mu Bapa. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Bapa. Haleluya, amin. Teman-teman, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, setiap hari kita merasakan kasih setia Tuhan. Mulai dari pagi kita bisa bangun dengan kondisi yang segar, bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah dan beraktivitas. Kita percaya bahwa itu semua adalah kasih Tuhan untuk kita. Kita yang setiap hari menikmati kasih Tuhan, sudahkah kita membagikannya untuk orang-orang di sekitar kita? Atau kita hanya menikmati kasih Allah hanya untuk diri kita sendiri? Teman-teman, bukankah itu merupakan perintah Tuhan dan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengasihi sesama kita?
seperti yang ada tertulis pada 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saat ini aku ingin mengajak teman-teman untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta mengaku segala dosa-dosa kita di hadapannya. Aku persilahkan teman-teman untuk mengaku dosa secara pribadi. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami menyakiti hati-Mu Bapa, entah melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami dalam keseharian kami. Bapa, tapi kasih-Mu selalu mengalir di kehidupan kami tanpa henti, dan oleh karena itu, kami mohon pimpinan-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat selalu menyatakan kasih setia-Mu Bapa untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Demikian doa ini kami sampaikan dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah pada hari ini. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Iman. Kita nyanyikan lagu Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna.
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari saudara, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, saat ini kami ingin mengarahkan hati kami kepadamu. Kami telah menyiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan juga menolong kami, supaya kami dimampukan untuk mendengar dengan baik sehingga kami dapat memahami, dan kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Allah dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan yang ke-35 mengatakan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Hosana. Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang bapak yang mengalami sakit keras. Dan diagnosa dokter menyimpulkan bahwa penyakit si bapak ini sudah tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Bahkan dokter melihat kondisi sakitnya itu, beratnya penyakit itu, lalu akhirnya meramalkan kira-kira berapa lama si bapak ini bisa bertahan, dan ternyata waktunya sudah tidak lama lagi. Dan oleh karena dia mendengar bahwa umurnya tidak panjang lagi, waktunya tidak banyak lagi, ada kegundahan di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu juga dia segera memanggil istri dan anak-anaknya, ketiga orang anaknya. Lalu mengumpulkan mereka di satu hari dan mereka berbicara kepada istri dan anak-anaknya. Pertama dia mengabsen istrinya ada atau tidak, lalu istrinya menjawab ada Pak di sisimu. Lalu anak saya yang paling besar, yang kedua, yang ketiga. Lalu mereka mengatakan kami semua ada Pak. Lalu akhirnya si bapak itu mengatakan begini istri dan anak-anakku, ada yang mau aku sampaikan kepadamu. Aku mau bicara tentang apa yang akan menjadi bagian-bagian kalian. Saya akan memberikan kepada istri saya rumah ini yang kita tinggali, itu menjadi kepunyaan istriku. Istrinya mendengar lalu dia diam saja. Lalu anaknya yang pertama dikatakan buat kamu akan dapat ruko di seberang rumah ini. Anak yang kedua kamu akan mendapatkan kebun di belakang rumah kita. Anak yang ketiga akan dapatkan kebun di tempat yang lain yang disebutkan si bapak ini. Tetapi setelah menceritakan ketiga bagian itu, lalu si bapak itu mengatakan begini, tetapi ingat ya istri dan anak-anakku, itu tanah yang di depan itu, kebun yang di depan itu jangan kamu jual. Katanya. Saudara, istri dan anak-anaknya dengan serius menangkap ini, lalu mereka menanyakan kenapa Pak tidak boleh dijual.
Kalau yang lain bagaimana? Kalau kami butuh bolehkah dijual? Lalu si bapak ini katakan, ya kalau kalian terpepet perlu ya jual saja. Kalau memang perlu. Tapi ingat yang depan itu tidak boleh dijual. Lalu akhirnya mereka tanya ulang, kenapa tidak boleh dijual? Si bapak ini mengatakan, tidak boleh dijual karena itu tanah orang. Justru kalau kita mendengar cerita ini pasti itu hanya akan ada dalam cerita. Tidak mungkin ada orang yang sudah menyadari hidupnya tidak akan lama lagi, waktunya sudah pendek tetapi dia masih bercanda. Ketika orang menyadari waktunya sudah tinggal sedikit, maka pasti apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Yang bukan hanya harus diingat, bukan hanya harus didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi harusnya dilakukan. Itulah sebabnya kalimat atau kata-kata menjelang terakhir perpisahan di penghujung mau meninggal. Maka kata atau kalimat itu diberi kata khusus yaitu wasiat. Dan wasiat itu pasti adalah sesuatu yang penting. Saudara, di dalam bacaan kita tadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita juga melihat bahwa Yesus menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Waktu yang dia punya untuk bersama-sama dengan para murid itu tidak lama lagi. Dan oleh karena itu di dalam waktu yang pendek itu, yang singkat itu, maka Yesus menyampaikan hal-hal yang penting kepada para murid. Kita lihat hal yang pertama yang disampaikan adalah tentang waktu untuk memuliakan Allah yang sudah tiba. Dan memuliakan Allah itu di dalam pemahaman Yesus adalah dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Yesus yang mau memuliakan Allah, oleh karena itu ia mau melakukan kehendak Allah Bapaknya, walaupun apa yang ia jalani atau akan dia jalani itu sangatlah tidak mudah. Tetapi kerinduannya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga mendorong dia mau melakukan semuanya itu. Ketika ia ingin memuliakan Allah, ia harus mengorbankan dirinya dan itu disadari. Semenjak kehadirannya di dalam dunia, semenjak ia melayani para murid, sehingga ketika pelayanan bersama dengan para murid pun, Tuhan Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik itu datang untuk menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi di sini Yesus menyadari akan keberadaan dan fungsinya sebagai gembala yang baik yang harus siap mengorbankan nyawanya. Kita lihat juga berulang kali Yesus menyampaikan kepada para murid tentang apa yang akan dialami di dalam hidupnya. Penderitaan demi penderitaan akan dialami. Bukan 1-2 kali dia sampaikan hal itu akan dialami oleh Yesus kepada para murid. Tetapi sampai 3 kali dia sampaikan. Dia paham betul bahwa dia harus lewat itu. Dan saudara, sebagai manusia, Yesus juga menyadari bahwa untuk mempermuliakan Allah melalui melakukan kehendak-Nya, itu bukanlah lewat jalan yang mudah. Yesus harus mengalami satu pergumulan. Karena dia sebagai manusia juga tentunya tidak mau mengalami hal yang menderitakan dia, menyulitkan, menyakitkan dia. Dan oleh karena itu kita mendengar satu pengalaman yang sangat kita kenal. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, maka di situ juga terjadi satu pergumulan yang luar biasa yang Yesus alami. Ketika ia ingin menunjukkan, melakukan kehendak Allah, maka di situ juga pergumulan yang begitu berat dirasakannya. Mungkin saudara mudah menemukan gambar atau lukisan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia bersimpuh di dekat sebuah batu di sebuah taman, dia berdoa menengadah, melipat tangannya. Namun sayangnya, lukisan yang sering kali kita lihat itu tidak menggambarkan secara benar apa yang dialami oleh Yesus di dalam pergumulannya ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Seorang teman saya, pendeta yang kebetulan punya kesempatan
jalan-jalan ke Bali dan bertemu dengan seorang pelukis. Lalu dia minta tolong kepada pelukis itu untuk melukiskan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Lalu dia memberikan contoh lukisan Yesus yang dikenal itu yang biasa kita lihat ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Tetapi dia juga kemudian menunjukkan teks Injil ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu si pelukis itu membaca dengan teliti apa yang ada di dalam kitab Injil. Dan komentar si pelukis itu mengatakan, lukisan ini tidak menggambarkan pergumulan yang dialami oleh Yesus. Di dalam Injil ini, Yesus itu bergumul begitu berat. Tidak sesantai seperti yang ada di dalam lukisan doa Yesus di Taman Getsemani. Karena di dalam teks itu dikatakan ia dikuasai ketakutan yang luar biasa akan apa yang ia akan alami dan harus dialami. Dan sesuai di dalam teks itu juga dikatakan bukan cuma ketakutan, ketika dia juga berdoa, keluhnya menetes seperti butiran-butiran darah. Ini menggambarkan satu pergumulan, satu tekanan yang berat yang dialami oleh Yesus. Dan itu membuat apa yang ada di dalam diri Yesus, penampilan ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu seperti itu. Yang ternyata tidak nampak di dalam lukisan yang kita kenal itu. Si pelukis itu mengatakan ini sulit menggambarkan Yesus yang seperti itu. Pergumulannya begitu berat, menekan. Saya tidak sanggup melukiskannya, katanya. Nah, saudara, oleh karena itu kita bisa memahami bagaimana Yesus memohon kepada Sang Bapa di sorga. Sampai 3 kali dia mengatakan, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. 3 kali dia minta kepada Sang Bapa menunjukkan dia benar-benar bergumul dan ingin lolos dari hal itu. Tetapi sudah kita lihat di dalam kisah itu, Yesus menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Untuk memuliakan Allah, maka dia mau melakukan kehendak Allah. Sehingga 3 kali pula ia berdoa, dia mengatakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah. Kalau Yesus mau mempermuliakan Allah, maka dia harus mau melakukan kehendak Allah. Maka demikian juga saudara, ketika kita mau mempermuliakan Allah, harusnya kita ini mau senantiasa belajar untuk melakukan kehendak Allah. Seberapapun beratnya itu, seberapapun harus mengorbankan ego kita, kita untuk memuliakan Allah, lakukanlah kehendak Allah. Yang kedua, pesan Yesus bagi para murid adalah perintah untuk saling mengasihi. Dia mengatakan, aku memberi perintah baru kepadamu. Sebetulnya saudara, perintah untuk saling mengasihi tentunya bukan hal yang benar-benar baru bagi para murid yang ada bersama dengan Yesus saat itu. Karena bukankah para murid juga seringkali diingatkan untuk saling mengasihi, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kita lihat misalnya di dalam Perjanjian Lama, di dalam 10 hukum Taurat, orang yang seringkali menyebutnya 10 hukum Tuhan. Kita lihat dari bagian yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Di situ mengatur relasi atau hubungan antara manusia dengan manusia. Yang didasarkan kepada kasih, kepada sesama. Oleh karena itu mungkin kita mengatakan, bukankah di situ sudah diajarkan tentang atau diperintahkan tentang mengasihi sesama atau saling mengasihi. Lalu apanya yang baru? Nah, saudara, yang baru yang sebetulnya Tuhan Yesus sampaikan adalah kalau kita melihat kalimat berikutnya dari apa yang menjadi bacaan kita tadi. Aku memberi perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Maka haruslah kamu juga saling mengasihi. Kali ini Yesus memberi contoh. Contoh saling mengasihi itu dengan apa? Seperti aku mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Maka lakukanlah kasih itu juga kepada semua orang. Kasih Yesus itu yang seperti apa yang telah kita para murid terima? Kita lihat saudara, Yesus mengasihi tanpa pandang bulu.
Dia mengasihi bukan hanya orang-orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang yang menjadi kelompoknya, tetapi siapapun orang yang dia temui. Dari kalangan manapun, dari bangsa manapun, bahkan dari kelompok manapun yang mungkin berseberangan, dia tidak beda-bedakan. Dia selalu ingin menyatakan cinta kasihnya kepada orang-orang tersebut. Kita lihat juga kasih Tuhan Yesus yang dia nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia memilih para murid, dia juga memilih para murid, menyatakan kasihnya kepada para murid dari berbagai macam kalangan. Para murid lingkaran terdekat Yesus yang 12 itu berlatar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Kebanyakan dari nelayan, tetapi di antara mereka juga ada orang yang cukup berpunya. Contohnya Matius. Tetapi Yesus tidak melihat perbedaan-perbedaan latar belakang. Yesus tetap menerima mereka. Kasih Yesus juga dinyatakan kepada orang-orang yang sekalipun orang itu pernah mengkhianati Yesus. Terhadap Yudas, Yesus tidak membencinya. Tetapi Yesus tetap mengingatkan, tetap menyatakan cinta kasihnya kepada Yudas. Walaupun Yudas terus mengkhianati dia. Kasih Yesus juga dinyatakan kepada orang yang pernah menyangkal dia. Tidak mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus. Hanya karena ketakutan, terancam keamanannya, terancam hidupnya. Tetapi kasih Yesus tetap dia nyatakan kepada Petrus yang sempat menyangkal 3 kali. Yesus tetap menyatakan cinta kasihnya kepada orang itu. Kita lihat saudara, kasih inilah yang harusnya juga dilakukan oleh setiap para murid. Kasih yang benar-benar tulus, kasih yang benar-benar tidak membeda-bedakan, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang selalu juga diupayakan bukan hanya dikatakan, tetapi diupayakan untuk mewujud nyata di dalam perbuatan. Kita sebetulnya dipanggil untuk memuliakan Allah dan melakukan perintah Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai pengikut Yesus, kita perlu mengingat, kita harus melakukan itu karena yang pertama, karena bukankah Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya kepada kita. Kalau Yesus itu adalah Tuhan kita, Dia itu adalah guru kita, maka seharusnya kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, maka harusnya taat melakukan yang diperintahkan kepada Yesus. Dan juga kenapa kita harus melakukan mempraktekkan kasih kepada semua orang untuk hidup di dalam saling mengasihi. Karena bukankah kita juga adalah orang-orang yang telah menerima kasih itu terlebih dahulu dari Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih itu terlebih dahulu dari Tuhan, maka harusnya kita berbagi kasih dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sesuai kasih Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kita di dalam berbagai macam bentuk berkat-Nya. Kalau bicara berkat, jangan saudara ukur hanya dari materi. Jangan hanya diukur dari pekerjaan yang kita punya, yang kita yakin itu juga karena dari Tuhan, berupa berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan juga, kasih Tuhan nyatakan bagi kita di dalam berbagai macam bentuknya. Ada kesehatan, ada keselamatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita yang telah menerima berkat-berkat dan kasih dari Tuhan itu harusnya juga berbagi berkat. Di dalam sikap saling mengasihi dan berbagi berkat dan kasih itu satu dengan yang lain. Dan jangan takut saudara, kalau kita berbagi kasih dan berkat bagi sesama, lalu kita akan kehabisan berkat dan kasih dari Tuhan. Kasih dan berkat dari Tuhan seringkali saya umpamakan seperti sebuah sumur. Kalau kita perhatikan sebuah sumur, apalagi kalau sumurnya sumur tua, sumur di kampung, yang bisa kita lihat permukaan airnya yang biasanya kalau mengambil airnya ditimba. Sebuah sumur itu tidak akan habis airnya kalau airnya ditimba. Diambil dengan timba dengan alat apapun. Tetapi setiap kali diambil air itu, maka air yang baru akan mengisi kembali. Hingga dia sampai di dalam takarannya
sumur itu. Nah, saudara, demikian juga dengan berkat Tuhan. Ketika berkat Tuhan itu kita bagikan, kita tidak akan pernah menjadi kekurangan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang lain akan mengalir kembali kepada kita. Dan itu yang harusnya terus kita bagikan kepada orang lain. Itu menjadi tugas panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai murid-murid Yesus. Mari kita mempermuliakan Allah melalui hidup kita yang saling mengasihi. Dan biarlah kiranya sikap ini kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat di seluruh dunia, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah menjadikan kami murid-murid-Mu, bahkan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Maka biarlah kiranya kami sebagai anak-anak-Mu boleh meneladani Kristus dalam mempermuliakan Allah dan juga di dalam mempraktekkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyatakan cinta kasih Tuhan bagi semua orang, siapapun mereka. Saat ini kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir di sana sini. Kami yakin bahwa Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka yang menjadi korban banjir ini, mereka yang terpaksa mengungsi, mereka yang kehilangan berbagai macam hal, baik itu harta benda atau bahkan mungkin ada sana keluarga mereka yang menjadi korban. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Tuhan juga akan senantiasa memberikan kecukupan senantiasa bagi para korban bencana itu. Bahkan Tuhan juga berkenan mengetuk setiap pintu hati kami, sehingga kami juga berkenan untuk mengulurkan tangan kami untuk membantu mereka yang menjadi korban bencana itu, sehingga kami dapat menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan. Hindarkan mereka dari hal-hal yang lebih buruk, Bapa. Kami berdoa untuk tim yang juga menangani, sehingga mereka juga dapat menjadi jalan pertolongan dari Allah. Kami berdoa untuk persiapan distribusi vaksin COVID. Kami bersyukur jika vaksin itu boleh ditemukan dan saat ini sedang diupayakan pendistribusiannya ke seluruh pelosok Indonesia. Kiranya distribusi vaksin ini dapat berjalan dengan lancar dan semua warga negara, semua penduduk Indonesia dapat divaksin pada waktunya. Bahkan juga seluruh penduduk dunia dapat juga mendapatkan vaksin ini sehingga penyebaran pandemi COVID-19 dapat dihentikan. Kami berdoa untuk para petugas di dalam menjalankan tugas pendistribusian, bahkan pelaksanaan vaksinasi, supaya mereka juga Tuhan berikan hikmat bijaksana dan kemampuan bagi mereka. Kami ingat juga akan kesehatan dan keberlangsungan hidup warga Indonesia ataupun juga warga dunia yang terdampak COVID. Biarlah kiranya Tuhan memberikan daya tahan yang baik sehingga tidak menjadi melemah, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan dengan hikmat bijaksana juga dokter yang Tuhan berkati, mereka dapat menjadi jalan kesembuhan yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Kami ingat juga gereja
di dalam persiapan Paskah. Tuhan yang akan menolong panitia yang telah menyiapkan berbagai macam acara, sehingga setiap acara yang dirancangkan boleh semakin mendorong dan membangun iman percaya setiap kami untuk semakin percaya penuh kepada Tuhan yang penuh kasih itu. Kami berdoa untuk pelantikan penatua, untuk peneguhan penatua baru di bulan Maret mendatang. Tuhan yang telah memilih melalui jemaat-Mu, Tuhan juga yang kami yakin akan melengkapi mereka, sehingga mereka dimampukan dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang mampu melayankan dengan penuh ketulusan, motivasi yang untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga kesehatian untuk bersama-sama membangun iman, pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu ini. Juga di pos Cilengsi nanti. Kami berdoa untuk Komisi Pemuda, untuk pelantikan pengurus baru. Tuhan yang akan senantiasa juga melengkapi mereka dengan kesehatan dan kemampuan kerjasama yang baik, sehingga kami dapat bersama-sama merancangkan program dan juga menjalankannya, mengevaluasinya, dan bahkan membuat pelayanan ini semakin hidup bagi anggota pemuda di GKI Keranggan dan juga bagi pelayanan di sekitarnya. Kami ingat akan anggota pemuda untuk kesehatan, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup. Tuhan juga akan mendengar apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu ini. Dan kami yakin yang terbaik. Dan pada waktu Tuhan, Tuhan juga akan memberikannya bagi kami semua. Inilah doa syafaat kami Bapa yang semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan kita. Teman-teman dapat mentransfernya dengan men-scan QR Code yang tertampil pada layar, sambil kita mengingat ayat persembahan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh indah berkat-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami Bapa. Di saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami telah memberikan persembahan ini Bapa, kiranya Engkau saja yang memberkati persembahan ini, dan Engkau yang memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk semakin mempermuliakan nama-Mu Bapa. Demikian doa ini kami sampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai kasih kan? Karena itu, yuk kita menjalani perintah Tuhan dan menjadi perpanjangan tangannya untuk menebarkan kasih kepada sesama dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nama Tuhan semakin nyata dan dipermuliakan. Teman-teman, mari sambil bangkit berdiri kita bersama-sama menaikkan pujian PKJ 275 yang berjudul Perintah Baru. Beri pada
Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian ini di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami boleh mengakhiri ibadah ini di dalam penyertaan Tuhan. Tetapi kami meyakini ibadah ini, ibadah ritual kami boleh berakhir di tempat ini. Ataupun juga di dalam media online. Tetapi ibadah keseharian kami, ibadah di dalam karya kami. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati juga. Sehingga apa yang kami dengar boleh kami lanjutkan dan kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami dalam keluarga kami. Di tempat kami bekerja atau belajar. Ataupun juga ketika kami bermain bersama-sama dengan teman-teman kami. Maka firman Tuhan itu juga yang senantiasa mendasari segala kata, pikir dan karya kami. Kami ingin mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.